dari sekolah. Hai Jiganers, kembali lagi bersama aku Heratsu dan juga Kang Sarip. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk kalian semuanya. Dan bagi kalian yang memiliki video penampakan yang nyata, bisa kirimkan langsung ke Instagram @heratsu atau email rame.jigana@gmail.com. Oke, sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Oke, kita langsung saja lihat video kiriman yang pertama. Oke. Ini kiriman dari Nur Abiah Salsabila. Katanya merinding, pria ini ketakutan saat menyadari ada sosok pocong di perahunya ya. Jadi lagi berlayar mungkin ya kan, tiba-tiba ada pocong. Di sungai apa di laut ini? Di air sih yang pastinya ya. Betul. Sama bocil ya. Oh iya, diajak ya baca juga malam-malam. Oh belum berlayar ya. Masih nyalain mesin. Wah ini kameranya sampai kalang kabut gitu ya. Iya. Ini ada beberapa video juga kan kayak kemarin tuh pocongnya tuh di perahu ada dua ya. Yang pertama mah duduk si pocongnya tuh ya. Betul. Yang kedua berdiri ya. Nah ini yang ketiga ya, berarti yang kita reaction yang kepalanya miring nih si pocongnya ya. Nah waktu terakhir nge-reaction tuh asli Kang, kata Kang saya itu yang lagi duduk ya. Ya. Nah kalau yang ini tuh jelas banget ya di depan mata, ikatannya juga ada. Dan ini tersorot juga oleh apa ya, cahaya. Nah. Oh iya. Betul. Itu ada senternya juga ya. Betul. Kecil. Tapi kalau misalkan ya ini settingan kameranya nggak stabil ya. Simetris ya. Udah mau diam gitu terus panik gitu. Oke, nah gimana tuh Kang kalau yang ini? Oke, kalau saya perhatikan ini asli jin ya. Asli jin yang memadat seperti ini, dan ini betul bukan apa ya. Kalau settingan nih tanggung ya. Kalau settingan tanggung dengan kamera yang mungkin kamera yang mungkin bergeraknya dengan kayak terbata-bata, terus dengan kayak gini. Ini kalau settingan nanggung. Dan ini saya pastikan ini asli astral, dan mungkin saya juga punya sanak keluarga di sana ya. Jadi ini tuh biasanya perahu di sungai-sungai loh. Kalau misalkan di laut tuh jarang ya ada penampakan poci seperti ini. Kalau di sungai, di laut-laut, kalau di sungai ini sering. Saya juga punya saudara di salah satu ya perkebunan sawit sana, dan seperti ini, dan memang di situ energi jinnya padat-padat seperti ini. Makanya kalau orang-orang kalau orang-orang Kalimantan mempercayai hal-hal seperti itu karena mereka setiap hari bergelut gitu. Mengalami hal seperti itu. Kalau kita di sini ya sudah jarang lah ya, di perkotaan kayak gini sudah jarang kayak gitu. Kenapa di laut jarang? Karena sama-sama perahu, sama-sama air kan? Betul. Cuman kalau misalkan yang sepengalaman saya, kalau di laut itu jarang. Jadi si jinnya ini menyerupai ikan-ikan, menyerupai makhluk-makhluk mitologi kayak gitu ya. Kalau di sungai-sungai ya kayak poci, misketi ya kayak gitu-gitu. Nah, jadi kayak dibuang aja si pocinya tuh ke sungai mungkin ya. Kalau misalkan ada jenazah yang tidak layak untuk dikubur gitu kan. Nah, itu biasanya juga dibuang mungkin. Ada jadi ada salah satu tradisi yang mungkin tidak dikubur, tapi sama dikafani. Oh, dikafani ya. Bukan kafani. Dikasih kafan ya, kafankan. Dikafankan terus di larung itu ada sih di salah satu beberapa daerah sih ada. Tapi teman aku juga yang kalau mancing di danau, katanya kalau misalkan kita naik rakit kan diam. Nah itu kalau malam mancingnya tuh suka ada pocong Kang. Oh suka. Kayak gini nih. Iya betul ya, suka ketemu ya. Tapi ini mas deket itu ya, berani banget ya menampakannya. Iya, dan itu juga mungkin sepersekian ini juga hilang gitu. Nggak terus-terusan ya. Padahal langsung paniknya berarti ngelihat semuanya. Itu kasihan sih, ada bocil sih Kang. Iya betul, kasihan. Tapi di sana udah lumrah sih bocil-bocil diajak ke sungai malam-malam gitu, sudah lumrah. Udah dites mental dari kecil ya biar tahu gitu kan ya. Ada pocong, ada apa aja gitu kan ya. Gitu. Ini sumbernya dari TikTok misterius ya. Menurut kalian ini apa ya? Aku nggak berani nyimpulin sendiri. Di belakang anjing apa ya? Pas tikungan, coba 0,5 pemutaran biar jelas. Slow-mo katanya ya. Oh ini naik motor ya. Oh itu, iya. Kirain ada doggy yang ngejar-ngejar motor gitu kan ya. Ternyata si doggy-nya diem aja di pinggir. Standby ya. Betul, tapi di belakangnya Kang ada sosok yang putih-putih tinggi tapi kurus gitu kan ya. Iya. Tuh. Oh itu betul. Dan aku nggak tahu kirain itu bukan anjing ya. Tapi berbentuk ya. Yang ini ya. Berbentuk ya. Nah ini kalau misalkan ada tiang, ini kan tiang lurus banget ya. Betul. Ini kalau ini mah berbentuknya kayak poci tapi
kurus. Tapi ada kayak ikatan gitu ya. Betul, ada ikatannya. Dan itu ada anjing, apakah si pocinya bawa anjing atau bahkan anjing yang bawa poci gitu kan ya. Karena kalau misalkan anjing kalau berburu tuh ya suka ada tuannya gitu kan ya. Iya betul. Nah si kamera tuh ngerekamnya ke Dogi Kang, bukan ke sosok yang belakang sih kayaknya ya. Mungkin ketika di play ulang gitu ya. Oh ada gitu. Iya betul. Nah kalau yang ini apakah emang sosok pocong atau emang pareidolia di jalanan Kang? Oke. Kalau untuk ini energinya saya kurang menangkap dan mungkin ini pareidolia aja ya. Itu benda, cuman nggak tahu bendanya apa. Apakah tugu atau ya pohon yang sepotong gitu. Oke. Nah, tapi yang jelas itu bukan hal astral sih. Biasanya kalau misalkan ada hal astral yang kuat, apalagi berwujud seperti itu, Dogi itu nggak mau diam. Oh, bukannya standby kayak gitu ya? Berarti si Dogi juga nggak ngerasakan ada aura-aura hantu di belakangnya tuh ya? Betul, kayak gitu. Karena Dogi itu atau binatang punya insting yang kuat. Insting yang kuat ya, harusnya menggonggong kan ya? Kalau melihat jin tuh. Nah mungkin ini tuh kan ada terpal-terpal kayak gitu, mungkin dagangan ya? Oh iya tuh, sih. Ada yang tenda biru ya? Betul, tenda biru. Nah ini nikahan nih. Ini pasti objek salah satu itu ya? Nah oke, itu ornamen aja sih itu. Ornamen ya, bukan. Berikutnya sumbernya dari TikToknya Nyonya Muda atau Seheni Mardiani. Oke. Ini anjing kata gua mah teh katanya viral di Taiwan ya, jadi ada TKW di Taiwan mungkinnya, tapi ditampakin oleh sosok astral Kang lagi ngepel ya jatuh, tapi malah diinjek-injek lagi di belakang itu oleh astral gitu kan. Pada si kakaknya mah udah pakai sendal gitu, tapi ada jejak kakinya ya, aneh banget nih. Tuh. Aku pakai kaos kaki dong. Aku udah pakai sendal. Lihat ada yang ngebuntutin tuh. Jejak kakinya ya, tapi nggak berupa kaki manusia ya, cuman semalam itu mukaku ketempelan tangan, nggak tahu. Ini aku masih ngepel, cowok. Aku pakai mungkin dia heran karena tidak ada siapa-siapa kali ya. Iyalah. Sama sekali, sumpah. Tuh. Orang rumah belum pada bangun ya. Oke, padahal jelas banget ya, baru aja ngapel bagian yang itu gitu kan ya. Padahal baru 2 hari kerja udah diganggu sama demit di sana ya, di Taiwan mungkinnya, di sini di luar negeri dan gak ada orang jelas. Nah kalau misalkan tapak kaki dia itu kan dia pakai sandal ya? Iya, sulit lah. Tapi itu jejak kakinya kayak tangan gak sih, kayak gak berupa ya? Gak simetris ya? Ya gak berupa kayak kaki, tapi ada titik-titik kayak jarinya ya? Betul. Kesel lah pasti. Udah capek-capek gitu kan, harus dipegang. Asalnya ya. Bukan ini, tapi dalam hal pekerjaannya jadi kesel dia. Betul. Tapi si kakaknya kayak santai aja ya, masih berpikir logis gitu ya, atau emang dia beranikan diri? Biasanya bingung sih kalau yang kayak gini. Ada juga beberapa pasien saya yang di luar sana ya kayak gini. Kalau misalkan dia melihat hal astral, dia juga bingung mau bicara ke majikan, takut nggak percaya gitu. Tapi kalau untuk ada ini bagusnya ada jejak-jejak sih, bagus. Ada bukti ya? Ada bukti. Nah kayak gini. Nah kalau Akang lihat sendiri itu jejak kaki dari siapa Kang? Apakah dia yang ngelamun? Apakah dia sendalnya dicopot dulu gitu kan jalan gitu? Atau emang astral gitu jejak kakinya? Nih kalau yang kayak gini saya pastikan ini jejak kaki astral ya. Oke. Dan astral ini bukan berarti berbentuk nantinya kaki kayak gitu, enggak. Tapi dia memanipulasi aja bikin kayak gitu. Bukan berarti itu kayak manusia bentukannya bisa jalan, bukan. Ini memanipulasi. Dan mungkin ada juga pasien saya yang seperti ini. Saya juga pernah menangani hal yang sama. Di lantainya cuman yang putih ya lantainya. Itu ada tapak kaki tapi bayi Kang. Oh, si jejaknya tuh. Jejak itu bayi. Nah ketika saya cek ke sana itu nggak ada, memang nggak ada astralnya gitu ya. Cuman saya nginep 1 malam itu memang ada. Jadi ada satu sosok yang mungkin itunya gede ya, tapi kakinya kecil kayak bayi. Tapi badannya gede kayak genderuwo gitu. Berarti bisa memanipulasi jejaknya aja gitu kan, mau jadi apapun jejaknya gitu ya. Betul. Cuman ini makhluknya besar, kakinya kayak bayi. Dan ini juga sama kayaknya untuk makhluk saya tidak bisa melihat makhluknya ya, tapi untuk jejak ini dia itu cuman meninggalkan manipulasi supaya ketakutan kita muncul. Apapun yang terjadi gitu. Nah, entah dia mau menggerakkan sesuatu, entah dia mau kayak meninggalkan jejak tapak dan lain sebagainya, itu mungkin untuk menggetarkan iman aja sih. Tapi rumahnya emang gede banget ya, kayak klinik sih kalau misalkan pakai kayu-kayu kayak gini tuh lebih auranya tuh lebih serem ya. Estetik ya. Dan serem juga sih serem. Karena auranya kayak dari alam ya Kang. Betul, dari alam. Apalagi ada salah satu rumah di sekitaran saya itu yang terbuat dari kayu malak semua dan itu
bisa dibilang angker juga bisa lah ya, karena energinya sangat luar biasa dari kayu-kayu itu. Oh, jenis kayu tertentu bisa mengundang astral gitu. Iya, karena untuk membuat rumah yang estetik dan bagus, kayunya tuh harus yang ratusan tahun. Yang ratusan tahun ya. Kalau saya udah ada jin-jin tuh di sana yang udah tinggal lama ya. Betul, kayak gitu. Oke. Tapi ya gimana lagi ya? Emang estetik gitu kan ya. Betul. Tapi semangat kerjanya buat kakak ya. Nah, itu dia. Jangan menyerah oleh astral ya. Harus kuat mental lahir batin ya. Ini sebenarnya masih dari TikTok dari Eva Afifa. Oke. Sampai dikasih orang garam supaya nggak ganggu Mbak Kuntinya gitu ya. Jadi dikasih garam. Garam. Kan? Oke. Di atap sih muncul Mbak Kuntinya, tapi apakah berhasil? Ini katanya diusilin Mbak Kunti celana legging gue ditaruh di atas sama Mbak Kuntinya ya. Celana legging gue ditaruh di atas. Oke. Oh, dijailin ke atas. Dan itu ada garam ya, disimpan di bawah. Pakai kertas ya. Seuprit gitu. Harusnya garam kasar gak sih? Garam yang tebal banget, garam kasar. Iya, ada yang garam kasar, ada yang lembut. Cuman untuk media bisa dua-duanya, bisa tapi lebih bagusnya yang kasar sih. Kasar ya. Kayak dilemparin gitu gak sih, Kang? Betul. Nah, kayak gitu. Kalau itu mah kayak buat kasih makan kucing gitu kan ya. Gitu. Comot. Dan apakah emang betul bisa nyimpen legging gitu kan, benda-benda tuh bisa disimpan di atas sama astral sama kuntinya tuh? Oke. Kalau untuk benda diumpetin atau digerakkan gitu ya, Betul. di berbagai arah dan di atas, di bawah dan lain sebagainya, itu bisa dengan astral gitu ya. Jangankan kayak benda yang ringan gitu, saya juga boneka-boneka sering dipindah-pindah gitu ya oleh mereka. Dan kalau untuk garam ini yang jadi mitos sih. Yang jadi mitos awalnya gitu, karena dulu tuh gini, ketika orang tua kita ingin meruat atau memberikan proteksi di suatu rumah, pakailah media garam. Jadi media garamnya ini didoakan dulu, terus disebar di sekitar rumah, dan itu dipercayai lah untuk menetral hal negatif termasuk ular. Nah, pada zaman sekarang ada orang yang mencoba ular itu dikasih garam tapi tidak ngepek. Nah, itu bukan masalah garamnya, tapi itu media aja. Yang jadi ngepeknya itu adalah doanya ya. Nah, jadi kalau misalkan sembarang garam kayak gini itu nggak akan ngepek apapun. Harus ada doanya. Ya? Betul. Karena garam itu salah satu manifestasi untuk penetralan juga gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau untuk sembarang ditebar, disimpan, itu nggak ngaruh sih. Mau ular mau setannya ngaruh gitu. Kalau leggingnya ditaruh di atas, kata Kang Sarip ini sama astral atau bukan? Bukan sih. Bukan. Sama si tetehnya sih kayaknya simpen. Kayaknya ini konten aja sih. Oh, konten aja. Tapi kalau dari segi rumahnya mungkin kayak gini ya. Kalau saya lihat positif aja ya. Rumahnya. Oke. Ya mungkin bikin cerita mungkin kan ya. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan ada gangguan mungkin ya Kang. Tapi nggak separah itu mungkin ya. Ya kalau misalkan lihat versi tetehnya, wajahnya harus saya lihat. Oh iya gitu. Sih harus detail ya. Iya betul. Masih dari TikTok nih Kang, banyak banget ini dari TikTok ya. Dari Aryani nih. Ini katanya penampakan hantu, jadi pas foto-foto malah muncul sosok aneh di belakangnya ya. Nah, ini foto bersama. Ini ada beberapa. Nah, ini yang paling jelas Kang. Ini juga misalkan ada yang hitam ya. Tuh, ada yang hitam tapi aneh juga ya. Ini sih mungkin kejauhan ya. Itu juga ada itu. Juga ada. Tetapi yang ini nih yang aneh mah. Tuh. Apakah diedit? Jadi di blur gitu, ibaratnya aku nggak mau dipoto nih. Oh iya. Di blur misalkan diwarnai kayak gitu ya. Tapi untuk warnanya itu bagus. Bagus ya. Biasanya rata ya. Kalau ngeblok itu ngacak ya, kali ini rata. Kalau ditutup pakai emot misalkan ya, atau di blok pakai itu, ya aneh sih. Dan ini belakangnya kayaknya kosong. Ini ya. Kayak terbengkalai gitu loh ya. Kalau yang ada mah ada lampunya ya. Ya sih, tapi yang belakang ini kayaknya lagi di luar. Ulang tahun ya? Ulang tahun. Ini pakai celamik kayaknya koki ya, lagi lagi kerja mungkin ya, tapi ibunya ulang tahun jadi menyempatkan diri untuk bikin kejutan. Surprise, ya. Jadi tempatnya di mana aja nggak apa-apa, yang penting ada foto dulu gitu kan ya. Betul. Gak tahu di belakang ya emang bangunan terbengkalai, tapi kalau di belakang yang ini yang hitam kayaknya ini kirain sepatunya ya, bukan ya? Sepatunya kakaknya, bukan. Nah, makanya ada beberapa video penampakan ya, yang mungkin yang belakang juga ditanyain apakah astral, ini juga apakah astral, dan juga bangunannya serem gitu kan ya. Betul. Nah, yang itu yang deket dulu Kang. Kalau yang depan ini saya pastikan astral ya. Jadi ini ada manifestasi perwujudan, dan itu dia ingin menyerupai orang-orang di sekitar, cuman belum mampu gitu. Belum mampu ya, pakai kerudung juga gitu ibaratnya. Iya, itu kan kerudungnya kelihatannya kayak kerudung hitam dan lain sebagainya, cuman itu tidak termanifestasi dengan baik sehingga kayak blur aja gitu. Nah, itu yang depan memang asli penampakan. Kalau yang belakang itu orang sih. Orang ya. Orang yang siluet. Ya karena gelap mungkin. Gelap ya.
betul. ini juga mungkin kendaraan motor kah? Nah itu objek aja sih, Objek bukan ya. asal. Cuman ya kalau misalkan saya lihat dari bangunan belakang ini manifestasi asal yang ada di sekitaran sana harus mencari ruang kosong. Mungkin itu untuk kayak terminalnya aja kayak gitu. Oh jadi tempat asal tuh di sana gitu, terminalnya bolak-balik di sana ya. Nah tapi ini apakah bisa buyut-buyutnya dari keluarga mereka? Masa ya sembarangan jin tiba-tiba pengen ikut berfoto gitu kan ya pakai kerudung juga? Apakah bisa nggak sih kalau misalnya itu buyut-buyutnya gitu? Jadi ada momen spesial gitu keluarga ngumpul ya? Nah bisa terjadi hal seperti itu sama horin ya, horin dari buyut-buyut mereka gitu. Terus bisa juga hodam-hodam yang ada di mereka. Cuman untuk ini saya tidak mendeteksi apakah ini horin apa hodam ya. Cuman yang jelas ini asal aja, dan untuk lebih detail saya harus lebih mendalam ya untuk ini. Tapi yang jelas positif sih, nggak terlalu gimana gitu. Iya, mungkin harus detail ke rumah kakaknya ya. Betul. Oke, berarti bisa aja kejadian kalau misalkan ke foto kayak gitu ya, kayak korin-korin yang terdahulu ya Kang. Bisa, kayak gitu-gitu. Sumbernya masih dari TikTok, Uwi Dolphin kejadian tadi malam jam 9 malam gak sengaja kerekam penampakan hantu katanya ya. Jam 9 malam nih di jalan. Oh, motor lagi ya. Oh itu, udah langsung kelihatan jelas Kang di kanan ya. Ada yang berdiri. Nah ini nih, tuh. Tuh. Iya, pakai daster ya. Iya pakai dasar putih kayak Miss Katy, tapi tangannya tuh kayak ke atas gitu ya, kelihatan banget. Dan kakinya kayak melayang ya? Ya, apakah terlalu panjang bajunya atau emang dia melayang aja gitu kan? Dan jarang banget ini Miss Katy kalau misalkan tangannya kayak gitu ya, melebar kayak gitu ya. Tapi rambutnya sih emang nggak kelihatan. Apakah ke depan gitu ya? Gak tahu ke depan atau ke belakangnya. Tapi yang jelas ngapain di jalanan sepi diem aja gitu kan ya. Kalau ada GJ maaf gitu kan ya. Jarang banget yang pakai baju Miss Katy. Pakai dress jarang ya? Iya jarang banget kayak gini sih. Dan ini jalanan sepi sih. Misalkan ada toko-toko sih ya wajar gitu kan ya. Nah ya jalannya juga kayaknya serem sih ya tuh. Iya sih, ini penerangannya juga agak gini minim sih. Ya. Oke, nah gimana tuh Kang? Oke, kalau saya perhatikan energinya ini kuat astral ya. Bisa dilihat dari segi kakinya itu nggak napak, nggak ada ya. Oh iya benar. Dia nggak napak, nggak ada kakinya. Terus untuk tangannya juga, maaf ya, itu apakah ada atau tidak saya? Oh iya benar ya. Apakah ini cuman kerah baju? Jadi cuman ininya doang ya, lengannya aja ya. Jadi kayak gini ini untuk mengisyaratkan nggak ada tangan mungkin ya. Betul, dan ini kalau misalkan manusia tidak simetris ya, saya pastikan ini jin yang mungkin memanipulasi bila mana kita berkendara. Kayaknya ini kelihatan atau enggak saya nggak tahu ya. Cuman yang diinginkan jin ini dia kelihatan, kitanya itu kayak ngebut atau kaget dan terjadilah hal yang tidak diinginkan. Dan kemungkinan banyak sih orang-orang yang kecelakaan di area ini. Insiden ya. Betul. Jadi ingat kayak tugu patung knalpot ya di daerah mana. Jadi si knalpotnya tuh disimpan sebagai pengingat kita kalau misalkan jangan pakai knalpot kayak gitu, dan efeknya tuh bisa kebut-kebutan, bisa hancur ya motor tuh ya. Betul. Ini juga si Miss Katy-nya tuh hantunya tuh mengingatkan kita. Nah ini aku pernah nyebrang jalan tapi nggak ada serempet ya, tangannya nggak ada gitu nih. Jadi kayak gini gitu kan ya. Betul. Sebagai bukti gitu kan ya. Iya, dan kalau kalian lihat memang ini kayak baju terbang aja, nggak ada kaki, nggak ada tangan sih. Betul. Iya sih, seenggaknya kalau misalkan ada tangan kelihatan ya. Betul. Ke sini nih, kemana ke belakang kayak. Iya, dan dia juga kalau posisi jalan, kalau orang ya gini aja. Iya benar ya. Cuman serem banget ya. Ya hati-hati aja di jalan ya. Kalian harus doa dulu sebelum berangkat supaya tidak digoda sama hal-hal yang kayak gini. Ini ada kiriman dari VIP ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya laki-laki umur 33 tahun dan belum menikah. Sebelumnya maaf ya, bukannya suujon atau gimana, tapi saya mau minta tolong ke Kang Sarip nih. Apakah emang ada jin yang menyukai atau mengikuti saya? Soalnya setiap dekat sama perempuan, kok setelah mengenal lebih dalam saya jadi gampang mundur ya. Maksud saya jadi tidak tertarik lagi. Padahal pas awal-awal kenalan minta nomor WA, terus dikasih gitu kayaknya berbunga-bunga gitu. Tapi setelah beberapa minggu jadi males kontekan atau komunikasi lagi ya. Ya emang sih belum sempet nembak atau ngungkapin perasaan, tapi sebelum itu terjadi memang perasaan saya ke perempuan itu udah kayak biasa aja gitu loh. Sedangkan orang tua saya di kampung sudah ngejar-ngejar pengen punya menantu Kang katanya. Betul. Oke, dan satu lagi, ini saya ada video tempat usaha saya, apakah ada aura negatif atau tidak? Kalau yang ini saya penasaran aja sih, semoga tidak ada apa-apa. Amin, siap. 33 tahun usianya tapi belum menikah. Dan saya tanya lagi udah berapa wanita yang mundur gitu kan ya? Udah 3 katanya Kang. Iya. Dan ini 33 masih muda nggak sih? Masih muda sih kalau untuk ukuran ya? Kalau untuk ukuran laki-laki ya ini udah harusnya menikah sih karena udah mapan juga. Iya, tolak ukurnya mungkin mapan ya, dan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengurus keluarga gitu. Nah, mungkin. Dan ini si kakaknya, siap. apakah dia
disukai oleh jin atau ada sesuatu yang menghalangi dia untuk menikah karena jadi nggak tertarik gitu kan ya. Tapi awalnya tuh berbunga-bunga, ini ada cewek baru nih. Tapi jadi biasa aja gitu. Ini kata orang Sunda namanya lelesahan ya. Lelesahan itu ketika kita punya pasangan atau kita ingin kepada satu pasangan, kitanya mau dia enggak. Ketika kita enggak dia mau gitu. Jadi tidak pernah ketemu untuk saling mau gitu ya. Nah untuk si A ini kalau saya perhatikan dari segi ada yang menghalangi atau dari segi ada yang menjaili ini nyaris tidak ada ya. Mungkin si A-nya ini terlalu fokus untuk di usaha sehingga dia mengesampingkan untuk masalah asmara. Nah sehingga untuk umur yang mungkin sudah di atas kepala tiga, ya beliau ini kayak ada yang horiam itu apa ya? Malas ya? Ya, ada yang mengganjal mungkin. Ada yang mengganjal dan malas untuk di asmara ini. Nah ini memang harus diobati dan ini memang penyakit psikologis sih kalau yang kayak gini. Ya. Kalau untuk jin yang mungkin takutnya ya sianya ada yang jailin terus dari orang yang terdahulu ini nggak ada sih. Alhamdulillah nggak ada. Saya lihat dari segi wajahnya juga bagus ya. Bagus ya. Auranya bagus. Yang jelas ini ya memang harus diobati masalah psikologisnya. Itu bisa dengan spiritual juga. Mungkin kalau menurut aku mah dia kan punya usaha gitu kan, toko gede. Jadi kalau misalkan nikah sama cewek tapi si ceweknya tuh males-malesan, jadi kayak ngebuang percuma energi kita yang udah kerja keras gitu kan. Tapi ceweknya kayak menikmati atau kayak gitu. Lebar sih kayaknya gitu kan. Jadi harus sama-sama berjuang mungkinnya si ceweknya juga ya. Nah itu dia. Jadi nyari yang idealis buat dia memang agak sulit sih. Kalau kita mencari pasangan yang mungkin kriteria kita memang agak sulit. Betul. Ya si A ini namanya lelesahan ya. Kalau lelesahan itu harusnya diobati, bisa juga dengan spiritual atau bisa juga dengan konsultasi ke dokter ya psikologis. Dokter cinta ya. Dokter cinta bisa ya. Dan ini tempat usahanya katanya Kang. Tuh. Udah mapan. Grosir ya. Wow. Udah penuh banget gitu kan. Bos muda nih. Iya. Ya emang kebayang sih kayaknya kalau misalkan nikah sama cewek terus ceweknya malah menghambur-hamburkan uang yang hasil kerja kerasnya ya sayang juga ya. Betul. Jadi harus sefrekuensi sih. Frekuensinya yang rajin juga mungkin. Betul, dan untuk menemukan itu sulit. Tuh. Lebih baik kamu cari cewek yang mana ceweknya itu kamu didik gitu supaya bisa. Jadi jangan cari cewek yang mungkin udah bisa. Susah sih itu untuk cari kriteria itu. Yang penting kamu didik aja. Untuk di toko ya secara spiritual tokonya positif bagus ya. Karena mungkin si A-nya juga tidak kosong kalau aku lihat gitu ya. Tidak kosong dan ada energi untuk proteksinya juga di dalam. Cuman tipnya aja buat kamu tuh jangan terlalu percaya sama orang ya. Jangan terlalu baik sama orang. Baik itu boleh, tapi jangan terlalu baik karena kebaikan kita bisa dimanipulasi. Contohnya Kang? Nggak apa-apa lah ya ngomong. Ke karyawan jangan terlalu baik karena pasien saya kebanyakan dihianati oleh karyawannya ya. Nah kayak gitu. Jadi ketika kamu mempercayakan sesuatu belanjanya dari mana terus keluarnya kemana, ini potensi kamu dihianati oleh karyawan itu sangat besar sekali. Dan itu terjadi di pasien-pasien saya. Ketika karyawannya ini sudah tahu celah, jadi dia buka sendiri dan konsumen-konsumen ditarik ke sana ya. Nah jadi untuk ini kamu harus tetap jadi supirnya dan karyawan itu tetap harus jadi connect-nya. Oke. Ini aman ya, tertata rapi, bagus juga ya, nggak acak-acakan dan emang kayak gitu sih ya. Ya orangnya idealis sih kalau saya lihat, idealis. Yang si kakak ini ya. Si kakak ini idealis dan ya perfect sih kalau untuk dari segi usaha bagus. Udah mapan ya. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya betul ya. Gitu. Karena mungkin jodoh itu satu untuk selamanya ya. Nah itu satu untuk selamanya. Dua untuk tiga. Dua untuk tiga, tiga untuk empat ya. 1 tambah 1 11 kali kan sebutnya gitu ya. Bingung ya. Terlalu banyak sih. Berikutnya nih sepulang sekolah tapi dia tuh langsung tiba-tiba kesurupan kan. Si siswinya tuh entah punya pikiran atau nggak tahu kenapa ya. Lewat langsung. Sepulang dari sekolah. Nah, ini ekstrim ya. Dia langsung naik ke atas lemari ya. Oh itu gurunya tuh siapa ya? Mungkin orang bisa atau... Ya oke. Pokoknya lah. Oh iya dia langsung kembali ya. Padahal dia melakukan ilmu apa tuh? Kayak tenaga dalam gitu ya. Mukanya merah amat katanya. Wih iya sih gak kelihatan wajah ya. Tapi merah ya wajahnya ya. Dari sekolah. Ini padahal masih siang hari. Tapi ini udah kejadian kayak gini ya. Biasanya kalau di film-film kan kalau misalkan naik kayak gini tuh ya di tembok, tapi ini bisa ada penyangga tuh dia
di antara lemari ya, dia berdiri gitu kan ya. Bisa pegangan sih. Bisa pegangan. Kalau misalkan ada tembok tuh kayak mustahil bisa terbang ya. Tapi yang aneh nih wajahnya juga merah nih. Dan nggak kelihatan mata, hidung, mulut ya. Sepulang dari sekolah. Oke, Kayak kelihatan aja ya gitu. ya betul. Apakah ini benar-benar kesurupan atau kayak emang settingan bikin konten atau emang asli kayak gini Kang kejadiannya? Oke. Kalau saya perhatikan dari segi energi anak yang rambut panjang ini, dia betul ada energi yang menempel di badannya gitu ya. oke. Ada hal asal yang menempel di badannya. Dan mungkin ini karena kecapean ya. Karena kecapean, kemungkinan besar dia melintasi di area-area yang angker gitu. Terus ketempelan juga nih kayak gini seperti ini. Nah, ini asli. Itu tuh kalau yang nyembuhinnya bisa nggak sih dia? Kok malah ke belakang lagi? Kayaknya ini Mental ya? Kayaknya ini halu deh. Kalau yang ini ya. Jadi bukan orang yang sengaja diundang untuk mengobati kayaknya, tapi ada keluarga atau kerabatnya gitu ya yang mungkin mudah-mudahan bisa gitu. Tapi yang saya lihat tuh halu aja sih. Oke. Ini kalau dilihat dari segi rumahnya kayaknya di luar Jawa mungkin ya, kayak di Kalimantan mungkin nggak sih kayak? Iya sih dari segala namanya nggak Tapi nggak tahu familiar ya. kalau di Jawa ya. Karena soalnya kuat-kuat kalau di sana tuh ya masih nggak. Misalkan pulang sekolah lewat kebun sawit gitu kan ya, lewat jembatan angker. Nah, jadi kayak gini ya Kang ya? Betul. Ketika kita kondisi badan drop, terus ada jin yang mungkin agak kuat gitu ya, dia suka menempel dan suka ngikut, dan itulah cara mereka untuk memanipulasi iman kita ya. Ini merah gitu dari pantulan jinnya berarti? Aura. Si aura, si jinnya atau si anaknya? Aura jinnya yang masuk. Tapi ya kalau misalkan dilihat gini memang ada wajah, cuman kalau misalkan dari jarak jauh itu ada aura yang kayak Memancar gitu? ya asap gitu, tapi merah gitu ya. Cuman jadi keplet aja ke wajahnya kayak seakan-akan itu rata aja. Oh, pantesan nggak kelihatan itu ya, anggota mata, hidung kayak gitunya ya. Oke. Iya sih kasihan ya. Udah terbang gitu. Iya, sampai terbang ya.